Manchester United mulai berani merevolusi skuad di bawah asuhan Ruben Amorim. Beberapa nama bermasalah mulai disingkirkan seperti Alejandro Garnacho dan Antony. Kedua penyerang ini gagal menunjukkan performa konsisten di musim lalu. Selain itu, Setan Merah juga bersikap tegas kepada Andre Onana yang banyak minta. Sebagai gantinya, manajemen berhasil merekrut pemain yang langsung memberikan dampak besar. Bagaimanakah revolusi besar-besaran Manchester United lepas dari pemain bermasalah? Mulai terlihatnya revolusi besar-besaran Ruben Amorim. Manchester United berani mengambil langkah tegas di bawah asuhan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini melakukan revolusi besar-besaran sejak datang ke Old Trafford pada musim lalu. Alejandro Garnacho menjadi salah satu korban ketegasan sang pelatih. Pemain 21 tahun ini baru saja dilepas ke Chelsea dengan mahar 46 juta euro. Awal mula perpecahan keduanya terjadi setelah Setan Merah kalah oleh Tottenham Hotspur di final Europa League. Saat itu Garnacho nggak terima karena nggak dimainkan sebagai starter. Saya sudah main di setiap babak sampai final. Saya sudah membantu tim. Dan cuma main 20 menit hari ini, entahlah, ujar Garnacho. Keluhan ini langsung dibalas dengan nada sindiran oleh Ruben Amorim. Sang pelatih menyebut kalau keputusan ini diambil karena Garnacho sudah menampilkan performa yang buruk. Mudah bagi dia bicara seperti itu, tapi siapa yang gagal menyelesaikan peluang emas di babak pertama semifinal kemarin? Ya Garnacho, jawab Amorim. Gak cuma Garnacho, Amorim juga melakukan langkah berani dengan melepas Antony. Pemain asal Brazil ini dilepas dengan mahar 22 juta euro ke Real Betis. Setan Merah sendiri harus rugi besar dari transfer ini karena sebelumnya mendatangkan Antony dengan mahar 95 juta euro. Hal ini bisa terjadi juga karena ulahnya sendiri. Ex-Ajax Amsterdam ini menolak tawaran besar yang dilayangkan oleh Fenerbahce. Klub asal Turki ini berani mengajukan mahar besar senilai 45 juta euro. Namun saat itu Antony justru lebih memilih untuk kembali membela Real Betis. Sikap tegas cadangkan bintang manja. Ketegasan Ruben Amorim juga terlihat ke sisa skuad yang dimiliki Manchester United. Pelatih asal Portugal ini nggak ingin memiliki anak emas di dalam skuadnya. Buktinya Amorim dengan tegas langsung mencadangkan Andre Onana di musim ini. Sang kiper kerap kali gagal memberikan performa terbaik ketika diberikan kesempatan. Alhasil situasi ini membuat Amorim lebih percaya ke Altay Bayındır. Kiper asal Turki ini dinilai bisa memberikan rasa aman yang lebih baik dibanding Onana. Selain itu, alasan utama mencadangkan Onana terlihat dari keberanian sang kiper memaksa kenaikan gaji. Padahal dirinya menerima konsekuensi pemotongan 25% gaji. Pemotongan ini sendiri terjadi akibat kegagalan Manchester United masuk ke Liga Champions. Belum lagi saat ini Onana juga hampir dapat dipastikan akan terus mendekap di bangku cadangan. Pasalnya Manchester United baru saja mendatangkan sosok Senne Lammens dari Royal Antwerp. Kiper 23 tahun ini ditebus dengan mahar murah sebesar 21 juta euro. Lammens disebut memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan Andre Onana. Buktinya kiper asal Belgia ini memiliki persentase penyelamatan hingga 81,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Onana yang hanya berada di kisaran 69%. Gak heran kalau Jason Wilcock selaku direktur sepak bola Setan Merah sangat bahagia bisa mendapatkan Senne Lammens. Senne adalah penjaga gawang muda yang hebat dengan potensi besar. Kami sangat senang dia memilih bergabung dengan Manchester United setelah mendapat minat signifikan dari sejumlah klub. Kebijakan transfer yang lebih gacor dari Ten Hag. Selain terkenal dengan ketegasannya, Ruben Amorim juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam hal transfer. Hal ini terlihat dari Manchester United yang gak sembarangan belanja pemain. Salah satu kecerdasannya dalam transfer terlihat dari dirinya yang mendatangkan Matheus Cunha. Penyerang Wolverhampton ini didatangkan dengan mahar fantastis sebesar 74 juta euro. Angka ini dinilai wajar karena Cunha menjadi penggendong klub Serigala di musim lalu dengan 17 gol dan 6 assist. Belum lagi penyerang asal Brazil ini juga menjadi pemain yang sangat fleksibel. Selain Matheus Cunha, Setan Merah juga berhasil mendatangkan sosok Bryan Mbeumo. Winger asal Brentford ini bahkan ditebus lebih mahal dengan harga mencapai 75 juta euro.
Dirinya dinilai bisa menjadi sosok yang bisa merevolusi lini serang Manchester United. Pasalnya Mbemu berhasil jadi bintang utama Brentford di musim lalu dengan torehan 20 gol. Kedua transfer ini memperlihatkan kalau Manchester United di bawah Amorim hanya ingin membeli pemain potensial. Mereka nggak ingin mencari pemain antah berantah seperti masa pelatih sebelumnya. Belum lagi transfer pintar Amorim ini langsung terbukti dari performa Matheus Cunha dan Bryan Mbemu. Kedua pemain ini seakan menjelma menjadi otak dari penyerangan Manchester United. Sebut saja di laga kontra Burnley di mana Mbemu menjadi sosok yang terus menciptakan peluang. Tercatat winger kelahiran Prancis ini berhasil menorehkan 1 gol di laga tersebut. Selain itu, Cunha juga langsung tampil gacor bagi Manchester United. Dirinya terlihat seringkali menjadi sosok yang menarik perhatian bek lawan untuk menciptakan ruang bagi pemain lain. Gak heran kalau Rio Ferdinand yakin kedua pemain ini bisa membawa Setan Merah kembali meraih kejayaan. Saya menghabiskan sedikit waktu dengan Cunha. Karakter dan kepribadiannya menunjukkan bahwa dia akan menerima tekanan dan percaya dengan kemampuannya. Mbemu juga sangat menarik minat saya. Ada sisi serius dalam dirinya. Celana Super Jumbo dari OS Store bisa kamu dapatkan mulai dari harga 9 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Percaya filosofi sendiri meski dihujat sana sini. Selain pintar memilih pemain, Ruben Amorim juga terkenal kekeh dalam menjalankan taktiknya. Buktinya pelatih asal Portugal ini selalu memainkan formasi 3-4-3. Meski begitu, penggunaan formasi ini dinilai hanya akan menghancurkan Setan Merah. Pasalnya Manchester United sampai saat ini belum bisa konsisten dalam mendapatkan kemenangan. Gak heran kalau penggunaan formasi ala Amorim ini sampai diserang oleh berbagai pihak. Sebut saja seperti Tony Mowbray yang menilai taktik ini terlalu memaksa. Belum lagi mantan pelatih Sunderland ini menyebut formasi ala Amorim ini nggak bisa memaksimalkan potensi dari para pemain. Rasanya Anda tidak harus bermain 3-4-3, apapun sebutannya Anda tidak harus melakukannya. Jika sekelompok pemain mendesak Anda untuk memainkan 3 gelandang demi melindungi mobilitas Casemiro, jika Anda ingin memainkannya atau siapapun, Anda mungkin harus menempatkan pemain tambahan di sana. Meski begitu, Ruben Amorim tetap percaya kalau formasinya ini akan segera membuahkan hasil. Dan benar saja, buktinya Setan Merah musim ini memperoleh beberapa statistik gemilang meski bermain buruk. Sebut saja seperti Manchester United yang berhasil melepaskan 5,3 tendangan ke gawang per 90 menit. Selain itu, The Red Devils juga menjadi tim dengan tendangan yang paling banyak dengan 42 peluang. Bahkan Manchester United juga jadi tim dengan ekspektasi gol terbesar dengan 6,8 gol. Gak heran kalau taktik ini dinilai memiliki potensi yang sangat besar. Bahkan Amorim percaya diri kalau Manchester United bisa menjadi lebih baik dengan formasi 3-4-3 miliknya. Saya tidak bisa mengubah ide saya dalam 1 hari karena kami justru akan lebih banyak kalah sekarang. Saya mempertahankan ide saya. Saya ingin bermain dengan cara tertentu sampai akhir. Sepatu running dari Hoka kini turun harga dan diskon 50%. Cek linknya di bawah ini. Dengan revolusi besar-besaran Amorim, mampukah Manchester United kembali memperoleh performa terbaiknya di musim ini?